Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Nah, anggotanya ada Sanada Salsabila, saya sendiri, Laila Mar'atus Solehah, Tina Tadia, Afifah Bunga, Inka Liantri, Lina Hakim, dan Prahesti Sofia. Untuk cakupan materinya, kita akan membahas tentang kaidah tata nama tumbuhan, pengertian, manfaat, dan interpretasi pohon filogeni, analisis fenetik dan konstruksi dendrogram, analisis filogenetik, dan konstruksi kladogram. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian klasifikasi tumbuhan dan hierarki taksonomi. Klasifikasi tumbuhan adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dalam suatu tingkatan kesatuan yang setiap unit pengelompokannya disebut sebagai takson. Linawati tahun 2012. Pengetahuan tentang sifat, ciri, nama tumbuhan selanjutnya disusun dalam suatu sistem yang dikenal sebagai ilmu tumbuh-tumbuhan dan terkadang disebut juga sistematika tumbuhan atau botani sistematika. Menurut Davis dan Haywood 1963, taksonomi tumbuhan adalah cabang ilmu dari botani yang mempelajari identifikasi, tata nama, dan klasifikasi tumbuhan. Saptasari 2012, taksonomi diartikan sebagai ilmu tentang teori klasifikasi, pencirian, dan penamaan. Tujuan utama taksonomi tumbuhan adalah mengenal, menjelaskan ciri variasi suatu tumbuhan, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu. Suatu proses pengaturan tumbuhan dalam suatu tingkat-tingkat kesatuan dapat dicapai dengan menyatukan golongan-golongan yang berbeda. Hasil dari proses pengaturan ini ialah suatu sistem klasifikasi yang sengaja diciptakan untuk menyatakan hubungan kekerabatan jenis-jenis. Suatu kesatuan terbagi atas kesatuan berikutnya yang lebih rendah tingkatnya dan seterusnya. Setiap individu tumbuhan tergolong dalam kesatuan-kesatuan taksonomi yang masing-masing mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem yang terjelma. Takson atau kesatuan taksonomi yang menjelma dalam penggolongan tumbuhan adalah forma, varietas atau varietas, jenis atau spesies, marga atau genus, bangsa atau ordo, dan seterusnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afifah Bunga. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Linata. Selanjutnya adalah tentang aturan pemberian nama dalam binomal nomenklatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama menggunakan nama genus dan kata kedua merupakan petunjuk jenis. Contoh, Zingiber officinale adalah nama Latin dari jahe. Atau genusnya Zingiber dan spesiesnya officinale. Terus selanjutnya yang kedua, huruf pertama nama genius ditulis huruf kapital, sedangkan huruf pertama petunjuk jenis digunakan huruf kecil. Contoh tanaman padi dengan genus Oryza dan spesies sativa, maka ditulis Oryza sativa. Yang ketiga, nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya, atau bisa miring atau garis bawah pada setiap kata. Contoh Zingiber officinale. Kalau untuk contohnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Yang keempat, jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung dan diberi tanda penghubung. Contoh, Hibiscus rosa sinensis harus ditulis Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus. Yang kelima, ada nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama atau pencipta tersebut. Contoh, jagung atau L atau Zemaislin. Huruf L tersebut merupakan inisial Linnaeus. Dan yang terakhir ada pada tumbuhan, nama takson tingkat jenisnya tidak boleh terdiri dari dua kata yang persis atau hampir sama kecuali pada hewan. Contoh, Hibiscus atau dua kata yang sama. Boldus atau dua kata yang hampir sama. Untuk
Materi selanjutnya adalah tentang konsep filogeni. Pengertian filogeni. Filogeni merupakan sejarah evolusi dari suatu spesies atau sekelompok spesies. Untuk menyusun filogeni, para ahli biologi menggunakan sistematika, yaitu suatu disiplin yang terfokus pada klasifikasi organisme dan hubungan evolusinya. Data yang digunakan dalam sistematika untuk menyusun filogeni dapat berupa data fosil, molekul maupun data gen untuk membangun hubungan evolusi antar organisme menurut Sanjukta Mondal Amalkumar pada tahun 2011. Kata filogeni berasal dari bahasa Yunani pilon, yang berarti suku dan geneis, awal mula, menurut Campbell, Neil A. dan kawan-kawan pada tahun 2003. Filogeni merupakan sejarah evolusi dari suatu spesies atau kelompok spesies-spesies yang berkerabat, menurut Campbell, Neil A. dan kawan-kawan pada tahun 2008. Dalam sistem filogeni, urutan klasifikasinya juga menunjukkan urutan filogeninya. Dasar utama yang dipakai filogeni yaitu hubungan kekerabatan dan sifat primitif serta majunya suatu golongan. Pengelompokan organismenya dilakukan dengan mengelompokkan organisme hidup ke dalam suatu deret dimulai dari bentuk yang paling sederhana atau primitif ke bentuk yang kompleks atau maju. Filogeni sangat dibutuhkan untuk mempelajari proses evolusi dan penyusunan taksonomi. Evolusi dapat diartikan sebagai perubahan dari suatu organisme yang berangsur-angsur menuju kepada kesesuaian dengan waktu dan tempatnya. Jadi, dengan kata lain, evolusi merupakan proses adaptasi dari suatu organisme terhadap di lingkungannya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inka. Silakan Inka. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu manfaat filogeni. Filogeni ini sangat berguna untuk mempelajari proses evolusi. Evolusi berarti perubahan yang secara bertahap dari suatu organisme menuju ke kesesuaian dengan waktu dan tempat lingkungannya. Dengan kata lain, evolusi adalah proses adaptasi organisme terhadap habitatnya. Selain itu, filogeni dari suatu spesimen menyediakan banyak sekali informasi seperti menunjukkan nenek moyang dari suatu spesies serta menunjukkan hubungan revolusionernya. Yang kemudian ada interpretasi pohon filogeni. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup yang ada di bumi, digunakanlah pohon filogeni. Nah, pohon filogeni ini itu berasal dari dua kata. Pohon yang berarti susunan dari titik-titik dan cabang-cabang. Pada satu cabangnya itu menghubungkan dua titik yang berdekatan. Titik-titik tersebut mewakili dari taksonominya, sedangkan kata filogeni merupakan ilustrasi dari hubungan di antara sebuah kelompok makhluk hidup secara evolusi. Menurut Campbell, selain itu juga menjelaskan tentang pengertian pohon filogeni, yaitu sebuah susunan di mana spesies-spesies disusun dalam bentuk cabang-cabang yang menghubungkannya berdasarkan hubungan kekerabatan secara evolusi. Untuk yang ketiga yaitu analisis fenetik dan konstruksi dendrogram. Selanjutnya analisis fenetik. Menurut Bambang Irawan tahun 2013, metode fenetik merupakan kedekatan hubungan kekerabatan antar dua kelompok organisme yang ditunjukkan oleh banyaknya kesamaan karakteristik. Dapat dikatakan jika makin banyak karakteristik yang sama, maka hubungan kekerabatannya semakin dekat. Analisis fenetik dilakukan dengan dasar persamaan sifat yang dimiliki masing-masing kelompok tumbuhan tanpa melihat sejarah keturunannya. Pada umumnya, analisis fenetik dilakukan dengan cara membandingkan persamaan serta perbedaan suatu ciri-ciri taksonomi meliputi ciri morfologi, anatomi, fisiologi, ekologi, dan geografi. Selanjutnya ada analisis dendrogram. Dendrogram merupakan diagram bercabang yang menggambarkan hierarki kategori berdasarkan derajat kesamaan sejumlah karakteristik dalam taksonomi.
Dendrogram disebut juga diagram pohon. Dimulai dari akar yang berada pada pohon di bagian atas secara vertikal atau di sebelah kiri pada pohon yang horizontal. Yang keempat, analisis filogenetik dan konstruksi kladogram. Baik, saya akan meneruskan presentasinya, yaitu analisis filogenetik. Filogenetik diartikan sebagai studi yang membahas tentang hubungan kekerabatan antar bermacam-macam organisme melalui analisis morfologi dan molekuler. Filogenetik berguna untuk menemukan jawaban atas berbagai masalah dalam biologi evolusioner seperti hubungan antara spesies dan asal-usulnya, penyebaran infeksi virus, pola migrasi spesies, dan lain sebagainya. Sugandi 2018. Konstruksi kladogram. Kladogram merupakan representasi diagram yang menunjukkan hubungan dari organisme yang terikat erat. Diagram kladogram ini mirip dengan pohon yang digambarkan menggunakan garis. Simpul dari kladogram akan mewakili antar dua kelompok dari nenek moyang yang sama. Sugandi 2018. Membandingkan kladogram dengan pohon filogenik yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi, kladogram lawan pohon filogenetik. Kladogram bukanlah pohon evolusioner, oleh karena itu tidak menunjukkan hubungan evolusioner. Sedangkan pohon filogenetik adalah pohon evolusioner, ini menunjukkan hubungan evolusioner. Kladogram mewakili sebuah hipotesis tentang sejarah evolusi sebuah kelompok, sedangkan pohon filogenetik mewakili sejarah evolusi organisme. Kladogram digambar dengan panjang yang sama, panjang cabang tidak mewakili jarak evolusi. Sedangkan filogenik, panjang cabang pohon filogenik menunjukkan jarak evolusi. Kladogram tidak menunjukkan jumlah waktu evolusi saat memisahkan organisme atau taksa. Pohon filogenetik menunjukkan jumlah waktu evolusioner saat memisahkan taksa organisme. Diagram kladogram menunjukkan hubungan antara organisme yang berbeda berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Sedangkan diagram pohon filogenik menunjukkan sejarah filogenik organisme yang berhubungan dengan skala waktu geologi. Hal tersebut merupakan hubungan antara organisme dengan sejarah evolusioner. Jadi kesimpulannya, tumbuhan perlu diklasifikasikan sehingga dapat dibedakan agar tidak salah dalam penyebutan. Klasifikasi tumbuhan adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dalam suatu tingkatan kesatuan yang setiap unit pengelompokannya disebut sebagai takson. Dalam perkembangannya, klasifikasi tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa periode, yaitu periode sistem klasifikasi berdasarkan perawakan, periode sistem klasifikasi buatan, dan klasifikasi numerik. Periode sistem klasifikasi berdasarkan kekerabatan, periode sistem klasifikasi berdasarkan filogeni, periode sistem klasifikasi molekular. Untuk mengetahui tentang asal-usul sejarah evolusi dari suatu spesies, digunakanlah klasifikasi berdasarkan filogeni. Filogeni merupakan sejarah evolusi dari suatu spesies atau kelompok spesies-spesies yang berkerabat. Filogeni ini sangat dibutuhkan untuk mempelajari proses evolusi dan penyusunan taksonomi. Baik, sudah cukup jelas ya mengenai materi klasifikasi tumbuhan yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Nah, di sini juga ada daftar pustakanya ya. Bisa dilihat dan dibaca sendiri. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.